Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan di podcast Matra Nampa TV Masumi dan channel Bang Ahmad Yani. Pemirsa, kita lihat ya beberapa hari yang lalu itu demo mahasiswa berjilid-jilid itu di Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Sulawesi, dan lain-lain. Kelihatannya mewakili apa itu namanya keresahan rakyat ya, keresahan kita bersama masalah pengangguran, kemiskinan ya, dan lain-lain. Itu di beberapa sosial media itu ada beberapa tulisan itu yang menyentuh. Ya banyak ada apa itu namanya supir ojek, driver ojek online itu, dia itu tamatan sarjana hukum, baru tamat sarjana hukum jurusan hukum tata negara. Ada lagi yang tamatan dari apa itu namanya teknik universitas terkenal juga, ia jadi driver online. Dan kalau dilihat dari statistiknya BPS itu banyak sekali ya tamatan sekolah menengah ya dan perguruan tinggi yang masih nganggur sekarang, dan ya kalaupun dapat kerjaan seadanya aja ya. Jadi yang lebih banyak dapat kerjaan itu yang serabutan itu yang tamat-tamat SD ya, kerja tukang apa. Nah ini memprihatinkan sekali. Dan kadang-kadang orang-orang ahli-ahli juga tingkat gajinya itu tingkat gaji UMR. Nah yang ini nggak bisa apa namanya dibiarkan terus berlanjut. Ini intervensi pemerintah ini penting sekali ya menghadapi ini. Ya kita harapkan ini ada solusinya ya, karena pemikir-pemikir di negara kita yang punya konsep itu banyak sekali, tapi tinggal yang implementasinya yang masih kurang. Dan sekarang juga ya secara alamiah muncul tokoh fenomena ya Tio Adiantoro ya kalau nggak salah, yang mewakili keresahan bangsa ini. Yang disampaikan Mas Tio ini sebenarnya udah puluhan kali disampaikan oleh ahli-ahli ya di berbagai podcast, di berbagai tulisan, tapi ya nggak ditanggapi. Nah begitu Mas Tio bicara dan bicaranya juga berani ini, baru mendapat sambutan yang agak yang dapat seru. Nah kita harapkan ya kita bergerak ke arah perbaikannya menuju Indonesia yang lebih baik, yang mengatasi pengangguran ya, masalah keuangan negara dan lain-lain sebagainya, sumber daya alam. Nah untuk membahasnya ini sudah hadir ya narasumber biasa ya, teman bincang apa tadi istilahnya, ada bincang barang santuy tapi bermakna dengan Pak Chandra. Ini teman lama saya ya, long time friend dulu, mulai dari SMA di Universitas Sriwijaya, dan kemudian kita sama-sama bekerja di Kementerian Keuangan, sama-sama dikirim ke Amerika. Pak Chandra ini tapi dikirimnya ke wilayah yang bagus ya. Jadi saya ke negara bagian Massachusetts ya, Boston, di Harvard University. Saya ditempatkan di negara yang relatif sepi di Illinois ya, sama dengan Ibu Sri Mulyani dengan Pak Bambang Brojonegoro. Kalau Menteri Pak Purbaya sekarang ini dia di negara bagian Indiana, Purdue University, yang terkenal juga dengan footballnya, football Amerika, bukan sepak bola. Itu football Amerika itu agak sedikit berbeda. Ya, assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kita melihat prospek Indonesia ke depannya, apa aja yang bisa kita kontribusikan, yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita kerjakan ya, berbagi dengan teman-teman lain ya, mencerdaskan diri kita sendiri, mencerdaskan bangsa ini, agar kita jangan terlalu terperosok. Kalau bisa kita bisa mengejar ketinggalan dari negara-negara lain, termasuk juga nanti mengejar ketinggalan kita yang sangat jauh dari negara nun jauh Asia Tiongkok. Gimana Pak Chandra ini? Ya, kalau kita lihat kondisi negara kita sekarang ini memang
masih banyak tantangan ya, terutama dalam hal ekonomi, sosial, dan politik. Jadi dari segi ekonomi kita tahu bahwa Indonesia ini masih mengalami masalah, terutama masalah fiskal ya, masalah Iya, defisit. iya, keuangan negara ya. Ya, masalah cukup besar sehingga kita punya utang yang banyak sekali yang hampir menembus ribu triliun ya. Hampir 10.000, sangat besar itu. Besar. Ya. Karena kan defisitnya itu kan cukup besar tiap tahun ya. Nah, untungnya dibatasi sampai 3% oleh Undang-Undang Keuangan Negara, sehingga masih relatif terkendali kalau kita lihat dari rasio daripada utang per GDP itu masih di bawah ketentuan yang ada, yaitu 60%. Iya. Masih dalam kisaran 40 kalau nggak salah. 40%, jadi masih di bawah 60% ya. Nah, ini karena adanya disiplin fiskal yang cukup baik pada masa-masa yang lalu ya, jadi utang itu masih terkendali, masih bisa diatasi ya. Tetapi kan ini trennya ini kan cukup mengkhawatirkan ya, karena defisit fiskal yang makin tinggi, makin mendekati 3% itu kan memang seharusnya harus dikendalikan jangan sampai lewat 3%, karena itu akan memicu krisis kepercayaan investor terhadap ekonomi negara kita, termasuk keuangan negara kita. Jadi ini kan ada hal yang harus diupayakan oleh pemerintah. Kemudian dari segi lain juga masalah daya beli masyarakat yang melemah, itu kan erat kaitannya dengan investasi yang makin berkurang. Karena dengan investasi yang makin berkurang itu kan daya kemampuan ekonomi untuk memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat, kepada para pekerja. Tadi kan disebutkan bahwa banyak orang-orang yang punya ijazah yang cukup tinggi ya, di level pendidikan cukup tinggi, tapi mereka bekerja dalam hal-hal sektor-sektor yang kurang bagus. Iya, informal dan sangat menyedihkan sekali. Jadi kan mereka seharusnya kan nggak perlu ijazah itu untuk jadi driver online itu kan tidak perlu ijazah sarjana misalkan ya. Sarjana itu bekerja di sektor formal ya, yang masa depannya cukup baik, gajinya cukup baik, dan juga kalau banyak sektor formal ini kan banyak memberikan masukan kepada negara dalam bentuk pajak penghasilan. Jadi kan itu kan lebih mudah negara mengumpulkan pajak dari sektor formal ini ya. Jadi kalau negara kurang mampu untuk menciptakan lapangan kerja bagi para alumni, lulusan, graduan ya, maka ini kan akan menyebabkan mereka pada lari ke sektor informal. Seperti Gojek Online, UMKM, itu kan sektor informal yang memang bisa membantu lah ekonomi selama masih negara belum mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup ya, terutama di sini. Tapi kan ini kan kurang baik karena banyak yang di bawah underground misalkan yang bisa dikejar pajaknya misalkan. Tapi kalau sektor formal itu lebih mudah pemerintah dari penghasilan atau pajak dari sana. Nah, kemudian juga dari segi sektor keuangan kita masih juga mengalami tantangan, misalkan kita masih bergantung kepada investor dari luar negeri ya, baik investasi langsung maupun investasi tidak langsung portfolio ya. Misalnya dalam bentuk modal saham, obligasi, kemudian investasi langsung ya. Nah, ini kan kita masih banyak bergantung dari luar. Ini kan perlu kita menjaga kepercayaan masyarakat, investor asing, agar kita bisa menjaga disiplin atau iklim climate investment yang bagus ya.
mendorong orang-orang luar untuk datang ke negara kita, membawa uangnya dan menanamkan modalnya di sini, Iya. menciptakan lapangan kerja, mempertinggi daya beli masyarakat ya, sehingga ekonomi akan bertumbuh ya. Nah, ini kan merupakan hal yang masih perlu diupayakan oleh pemerintah. Iya. Jadi dari segi politik kita tahu bahwa dalam segi Tepatnya. Kalau kita lihat sejarah itu di Filipina dulu pernah ada presidennya yang hebat, Ramos, itu kan cepat sekali majunya. Kemudian Malaysia itu ada Mahathir Muhammad ya. Singapura itu fondasi kemajuannya bangun oleh Lee Kuan Yew ya. Kita juga sebenarnya Pak Harto itu bagus ya, tapi ya bagaimana ya itu kita nggak jelas kenapa nggak ada penerusnya, dan juga paruh keduanya kalau kita lihat 32 tahun itu jadi agak nggak begitu bagus ya. Nah kalau kita lihat di Cina itu Cina itu kan sangat menderita tuh rakyatnya dulu kan. Sewaktu masih zamannya Mao masih sangat menderita deh itu ya. Orang-orang itu kabur ya, kemana-mana. Ya rakyatnya sendiri itu dibunuh, dibakar rumahnya segala. Nah sesudah Mao mulai Deng Xiaoping, pelan-pelan mereka itu masih banyak sekali masalahnya. Berikut korupsinya masih banyak sekali ya, oligarkinya masih menguasai negara itu. Tapi begitu Xi Jinping, semuanya berubah, ya hebat sekali dia, sehingga negaranya sekarang menyaingi mungkin nomor 1 dunia. Aku nggak setuju kalau dia nomor 2, dia kalah Amerika dalam banyak hal ya. Teknologinya itu ya, jalur kereta apinya apalagi Amerika nggak terkendali ya. Mobil listriknya juga, kemudian apa itu namanya, pembangkit listriknya ya, tenaga air, tenaga anginnya demikian hebat juga ya. Ya itu kita kalau melihat di sini ya, yang kita harapkan nantinya ya ada pemimpin-pemimpin yang memang bebas oligarki ya itu. Jadi dia lebih banyak memikirkan kepentingan rakyat ya, yang maju itu bagaimana caranya itu mungkin tahun 2029 atau gimana ya, bertahan aja. Kita melihat keadaan sekarang genting ini. Nah ini yang kita perlukan, itu pemimpin-pemimpin itu yang satu kelas dengan Pak Harto dulu ya. Walaupun banyak salahnya kan dia, Mahathir Muhammad, apalagi kalau kita kebetulan dapatnya orang sehebat Xi Jinping itu. Nah, tapi yang bisa kita kerjakan sekarang ini ya terutama menyiapkan pemilihan umum 2029 yang oligarki ini itu nggak bisa main, sehingga pejabat negara terpilih itu ya bukan terpilih karena uang, tapi terpilih karena dukungan publik dan lain-lainnya. Mereka bisa mengalahkan uang oligarki. Nah ini prospeknya, tapi memang masih sama-sama, masih jauh. Dan kita juga ini memang dikejutkan, sekarang kan muncul tokoh-tokoh fenomenal. Kalau yang ya cukup, tapi sekarang ada anak muda yang demikian fenomenalnya ya. Kalau saya melihatnya mirip-mirip Gandhi dulu ya, zaman dulu. Itu gimana ini Pak? Ya kalau kita lihat keadaan sekarang itu, kita butuh calon pemimpin yang betul-betul punya integritas, punya kemampuan memimpin, Iya, ya kemudian amanah ya. iya, Dan itu kan sudah bisa ditunjukkan dari dia waktu muda ya. iya, track recordnya. Ya, track recordnya dia sebagai pemimpin mahasiswa misalkan sudah bisa dengan jelas mengutarakan pendapatnya mengenai keadaan ekonomi, keadaan bangsa ya. Nah itu kan bisa dilihat bahwa dia punya pengetahuan yang bagus mengenai keadaan negara. Dia memikirkan masa depan rakyat ini. Dan dia juga berani untuk mengungkapkan apa yang menjadi beban bagi negara, bagi masyarakat sekarang ini. Nah, dia tidak segan untuk mengeluarkan isi hatinya di depan
masyarakat, Hmm. melalui media sosial dan Iya, sebagainya. iya. Dan juga tidak takut berhadapan dengan penguasa yang akan mungkin menangkapnya atau Iya, menyingkirkannya. iya, iya, Itu kan iya. kita bisa acungi jempol. Betul, betul. Dia Dan- berani kita, dia berani menanggung resiko. Iya, berani menanggung risiko. Iya, Jadi dia tidak memikirkan keamanan diri pribadi. Keselamatannya. Yang penting rakyatnya Iya. ya, yang diwakilinya. Iya, Dan itu kan, kalau kita lihat pendapat-pendapat yang mengikutinya itu selalu mendukung dia. Karena sebagian besar orang yang memfollow-nya itu adalah orang-orang yang sangat bersimpati kepadanya. Iya. Dan ini kan kalau kita mau memilih pemimpin, harus yang memilih pemimpin yang punya sifat-sifat seperti ini ya. Jangan memilih pemimpin orang-orang yang tidak tahu latar belakangnya, tahu-tahu Iya, iya. dimunculkan ini sebagai pemimpin. Ternyata waktu dijadikan pemimpin orangnya lain, beda lagi ya, tidak sama dengan apa yang telah digembar-gemborkan gitu kan. Nah, jadi ini merupakan suatu hal yang perlu dipikirkan Iya, iya. kita ya. Kita ini di dalam memilih pemimpin harus melihat latar belakangnya, track recordnya, kepemimpinannya. Nah, jangan sampai waktu sudah jadi pemimpin dia beralih menjadi pengkhianat ya, pengkhianat rakyat ya, ingin memupuk kekayaan, ingin memupuk kekuasaan, ya, mementingkan bagaimana dia terpilih lagi ke depannya. Kalau tidak dia, anaknya ataupun anggota keluarganya ataupun koleha-koleha atau siapapun yang dekat dengan dia kan, untuk memelihara kepentingannya gitu kan. Nah, ini kan tidak bagus. Jadi di sini yang penting adalah kita ini kan negara demokratis ya. Jadi kita melakukan pemilihan itu lewat cara-cara demokrasi, lewat pemilu ya. Nah, kemudian waktu dia memimpin juga dia kita sebagai sistem presidensial ya. Presiden itu punya kekuatan yang sangat besar di negara ini ya, sangat besar. Dia bisa mempengaruhi partai-partai, semua partai untuk mendukung dia. Nah, kalau semua partai dipilih untuk mendukung dia, didudukkan di kabinet, siapa lagi yang akan menjadi oposisi? Tidak ada lagi orang yang akan mengkritik. Padahal kan kita sebagai presiden punya kekuasaan besar, mudah sekali untuk terperangkap bahwa saya adalah paling benar. Karena kita merasa didukung oleh semua partai ya. Saya bisa melakukan apa saja, ya, apapun yang saya inginkan bisa, karena saya sudah didukung oleh partai-partai semua ya. Nah, ini kan tidak sehat ya. Jadi kalau kita mau memperbaiki ekonomi kita, kehidupan politik kita, hukum kita, harus ada oposisi, harus ada yang berani mengkritik ya, memberikan masukan kepada pemerintah ya. Jangan hanya membenarkan apa saja yang dikehendaki oleh presiden ya. Itu tidak bagus, karena apa yang diputuskan oleh presiden belum tentu baik untuk negara, belum untuk rakyat, karena mungkin ada ambisinya, mungkin ada kepentingan politik di belakangnya, kita tidak tahu kan. Nah, yang penting ini kan harus jalan kata presiden. Nah, kalau misalnya tidak ada yang menentang, tidak ada yang memberikan kritikan, itu kan nanti presiden bisa terperangkap kepada kepentingannya sendiri ya. Padahal kan rakyat itu kan lebih besar yang harus dibela, bukan kelompok kecil ya, atau kelompok miskin. Nah, ini yang harus diawasi oleh misalnya parlemen kita. Nah, kalau parlemen ini tidak jalan, maka ini kan akan lari ke rakyat lewat media sosial, lewat parlemen jalanan, seperti kita lihat sekarang ini kan, mahasiswa mulai bergerak kan, untuk mengkritik pemerintah ya, memberikan masukan pemerintah, menyatakan tuntutannya. Nah, ini kan harus didengar oleh pemerintah, karena kemungkinan besar apa yang dirasakan oleh rakyat itu sudah disampaikan oleh mahasiswa itu kepada pemerintah, untuk diambil kira, untuk diperhatikan gitu kan, dan diambil tindakan untuk mengadresnya atau mengatasi masalah yang timbul gitu kan. Jadi jangan hanya disepelekan, supaya didengarkan apa yang jadi aspirasi mahasiswa, karena mahasiswa itu adalah orang-orang muda ya, yang kepentingannya itu tidak sedikit sekali dipengaruhi oleh orang-orang seperti oligarki atau orang yang punya kekuasaan, punya kekayaan, tapi betul-betul
tulus untuk Iya. membela rakyat. Jadi sebagai sekali lagi pemerintah betul-betul memperhatikan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa ini. Kalau memang perlu diajak berdialog ya, berdialog. Jadi untuk membahas permasalahan bangsa yang ada, kemudian dicari jalan keluar supaya nanti ada titik temu antara pemerintah dan mahasiswa. Iya. Nah, ini yang jadi masalah. Kita mengharapkan tokoh-tokoh muda kita ini banyak sebenarnya. Tokoh-tokoh muda kita banyak, tokoh yang sangat fenomenal sudah muncul. Tapi prospek untuk ikut serta dalam pemerintahan, ya, dalam perspektif mungkin pemilu 2029 ini, kita dihadapi kendala yang sangat besar, yang itu tadi money politik ya. Jadi kalau nggak ada uang yang sangat besar, suka boros ya sebaik apapun. Nah, yang ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana ya orang-orang ini banyak sekali ya, saya kira tokoh-tokoh muda ya, yang nggak begitu fenomenal, atau ada pun yang sangat fenomenal ini, kalau ikut berlaga dengan pemilih ikut berlaga di pemilihan umum, kemungkinan belum tentu menang ya. Kita ingat kasusnya dulu sih ini, yang fenomenal waktu zaman dulu Faisal Basri ya. Faisal Basri begitu ikut di pemilihan umum kan kalah ya. Dan ada yang ini sistemnya ini, karena sistem dan masyarakat ini, kita kalangan masyarakat kita mayoritasnya itu, kalau dulu Pak Harto itu pernah berbicara, kita jangan pakai demokrasi ala barat kita, karena rakyat kita itu belum siap. Waktu itu kita belum begitu percaya kan, kita bilang dasar mau berkuasa aja. Ternyata sampai sekarang saya kira mayoritas rakyat kita juga belum siap ya untuk berdemokrasi ya. Demokrasi itu maksudnya memilih pemimpin yang betul-betul mampu membuat negara ini lebih makmur. Karena ini ancamannya apa, itu tantangan yang paling besar kita ya, sistem kita sekarang ya. Sistem politik, kemudian kondisi sosial ekonomi masyarakat ini kadang-kadang membuat cemas kita. Apalagi ada kecurangan pemilu ini. Ya, kecurangan pemilu itu sangat besar ya. Kecurangan money politik, kemudian kecurangan dalam sistem penghitungan suaranya dan lain sebagainya. Nah, ini semua kendala ini yang harus kita selesaikan bersama ya, sehingga tokoh-tokoh muda ini ya bisa terpilih kembali, atau malah tokoh-tokoh tua juga yang nggak punya uang tapi berkualitas bisa terpilih kembali ya, bisa terpilih bukan terpilih kembali. Nah, ini belum ada ya ke arah itu ya. Memang yang dituntut itu keadaan yang sekarang, betul itu. Kita mau ekonomi yang lebih baik ya, mau mau menyelamatkan fiskal, mau mengelola utang negara, mau tetap memelihara sumber daya alam kita yang tinggal masih sedikit. Tapi tanpa adanya tim pimpinan nasional yang baik, ini akan sangat sulit sekali ya. Nah, untuk mencapai tim yang sangat baik ini atau cukup baik ini, kita terkendala dengan sistem politik dan kondisi sosial ekonomi ya, mayoritas pemilih kita. Nah, itu gimana itu Pak? Ya memang membutuhkan waktu ya, Iya, karena kan kematangan berpolitik bagi rakyat iya, kita itu kan masih belum matang ya. iya, iya, Karena kan pendidikan rakyat kita itu kan mayoritas itu masih paling tamat SMP ya. iya, iya. Jadi sebagian besar itu mungkin belum begitu memahami pentingnya informasi, pentingnya pengetahuan di dalam memilih pemimpin. Iya, iya. Jangan hanya dikasih uang atau Iya. dikasih bantuan kita pilih pemimpin yang mengasih uang tersebut ya. Tapi gunakanlah informasi, pengetahuan Anda, ya, kemudian rasio atau logika kita ya. Kalau kita memilih pemimpin yang ngasih uang, berarti dia ada Iya. kepentingan pribadinya. Tapi kalau kita memilih pemimpin yang tidak ngasih apa-apa, berarti dia mengandalkan kemampuan ya sebagai Iya. pemimpin ya. Nah itu kan lebih bagus ya. Hmm. Jadi dia tidak ada kepentingan apa-apa, dia tidak perlu menyuruh, tidak perlu apa-apa, karena dia mampu, Iya. dia punya kekuatan ya, tidak perlu memakai
uang atau bantuan yang lain untuk menjadi pemimpin itu kan. Nah, ini kan merupakan hal yang harus diperhatikan rakyat ya, karena ya memang taraf kemampuan atau taraf pendidikan, taraf ekonomi rakyat kita itu masih batas itu ya. Iya, iya. Ya kan kita maklum lah ya. Jadi yang penting mereka mikirin perut atau hidupnya untuk hari ini, untuk Iya. kedepannya 5 tahun ke depan itu ya nanti dulu kan, Iya, iya. kan nanti ya lain lagi gitu kan. Yang penting Hmm. hari ini saya dapat uang gitu kan, dapat bantuan. Nah ini yang menjadi masalah besar gitu kan. Nah, ini yang harus kita perbaiki, jangan sampai banyak orang-orang yang terpengaruh oleh politik uang gitu kan, apakah itu untuk memilih pemimpin di DPR ya, DPRD ya, kemudian presiden, gubernur, wali kota ya, dan bupati ya. Hmm. Nah, itu kan semua harus melalui proses ya, melalui proses yang tidak bisa segera Iya. ya, karena kan memerlukan waktu, pembangunan Hmm. pendidikan yang lebih tinggi, Iya. kemudian taraf ekonomi yang lebih tinggi, sehingga kemampuan mereka berpikir, memilih pemimpin yang secara rasional itu makin tinggi kan. Iya. Nah, kalau kita lihat di negara-negara barat ya, atau negara demokratis lainnya itu kan, kaum menengah itu kan merupakan yang yang merupakan tulang punggung bagi negara demokratis untuk memilih pemimpin, karena kaum menengah itu biasanya taraf pendidikannya sudah tinggi, Iya. taraf pekerjaannya, income-nya sudah cukup tinggi, sehingga mereka tidak mudah untuk digoda oleh politik uang ya, karena mereka punya pendapat sendiri yang kokoh ya. Jadi ini merupakan faktor sekarang ini kan middle class kita atau kaum menengah kita kan masih kurang ya. Mungkin perlu waktu untuk membangun middle class ini. Kalau misalkan mereka sudah mungkin sekitar 80% dari rakyat itu kan, kita harapkan mereka bisa menggunakan rasio yang matang ya dengan pemimpin. Jadi kita lihat di negara seperti Korea, kemudian Singapura, ya, kemudian negara-negara lain, Malaysia misalkan, itu kan mereka sudah mulai memikirkan bagaimana cara memimpin yang efektif, bukan melalui politik tapi memilih lewat sistem yang rasional. Iya, iya. Ya kita harapkan memang begitu, ya. Kita kan banyak itu profesor, doktor, ya, penggiat demokrasi, ya kan, sekarang tokoh mahasiswa. Kita harapkan mereka dapat menemukan cara, ya, dapat membangun strategi, dapat membangun jaringan, sehingga di pemilu 2029, walaupun belum menang, ya ada jalannya sebagian dari orang-orang yang idealis ini ya, sebagian dari orang-orang yang memang pejuang ini ya untuk membangun negara ini, ada yang masuk pemerintah tanpa ada utang budi ke yang punya uang, yang oligarki. Ya, yang ini yang kita masih apa itu namanya asing ya dengarnya. Kalau saya sering ikut apa itu namanya webinar ya, diskusi dengan berbagai jaringan para akademisi ya, profesor apa segala macam itu, mereka itu belum punya cara atau belum sempat memikirkan bagaimana membuat jaringan ini. Mereka itu apa itu namanya, boleh katakan putus asa. Ya kita banyak, dia bilang dokter, tapi kita dokter, profesor, suara kita sama dengan suara yang itu, sama aja dengan suara orang-orang biasa, ya. Jumlah kita sedikit, ya. Nah ini belum sempat ya berkoordinir ya, orang-orang yang seperti kita ya, yang paham mengenai bagaimana cara mengelola negara ini, belum sempat membuat jaringan ya, karena terbentur dengan sistem politik ya, sistem partai politik dan kondisi pemilih akar rumput ini. Tapi walaupun demikian, ini harus dipikirkan ya, lambat laun ini pasti ya, lambat laun tinggal nunggu waktunya aja. Seperti Pak Chandra bilang ya, mungkin 2029 belum ada sama sekali ya terpilih, tapi kita harapkan
2034, 2039. Tapi paling tidak yang harus dipikirkan oleh kita bersama, ya, yang belum saya dengar ini banyak dari pegiat-pegiat demokrasi, mahasiswa ini bagaimana untuk ikut dalam pemerintahan, ya. Ikut dalam pemerintahan maksudnya DPR kan, itu terutama DPR atau bila perlu presiden yang nggak ada utang budinya dengan oligarki, dia nggak terjerat sepanjang berapapun yang masuk itu akan membawa harapan. Tapi sepanjang ya pemimpin kita terpilih ada utang budinya, ada terkait dengan oligarki, kita akan susah sekali, lama sekali akan maju. Sekarang udah 80, nanti mungkin 80 tahun lagi atau 300 tahun lagi. Nah yang ini, yang kalau kita Pak Chandra kan sering juga ikut podcast ini, ikut webinar atau diskusi, umumnya orang-orang seperti kita ini ya, yang akademisi apa itu merasa tak berdaya karena jumlahnya sedikit kan, jumlah kita nggak sampai 10% atau 5%. Kita dihadapkan pada demokrasi yang 60%, 70%, ya pemilih kita itu termasuk ya pemilih norak ya, nggak begitu ngerti, dan dia menentukan ya. Suara dia 70%, suara kita 50%, walaupun suara kita betul ya, kemampuan kita mempunyai kemampuan yang bagus untuk membela mereka sebenarnya itu, tapi mereka nggak ngerti bahwa orang yang membela mereka ini sekarang nggak bisa membantu secara langsung, membeli suara itu nggak bisa. Itu. Nah ini nggak peduli mereka itu. Nah ini yang jadi lingkaran setan dari sistem demokrasi pemilu kita itu. Ya. Saya kira salah satu cara untuk memutus lingkaran setan ini Iya. adalah dengan membina partai-partai politik kita. Oh oke. Karena partai-partai politik itu kan adalah merupakan kendaraan Iya iya. bagi jalannya demokrasi kita. Iya iya. Dan kita kan tahu bahwa pemilihan itu kan lewat melalui partai politik yang menyusun misalkan tim atau anggota legislatifnya yang akan bertarung ya. Dan di dalam memilih calon-calonnya itu kan caleg-caleg ini kan mereka harus memilih caleg-caleg yang berkualitas. Jangan hanya memilih calon-calon yang punya uang, yang siap untuk menang ya, tetapi dengan menggunakan uang. Tapi harus memilih calon-calon legislatif yang betul-betul ya tadi punya kepemimpinan, punya track record, integritas, yang amanah gitu kan. Nah yang betul-betul disukai rakyat. Jangan ujuk-ujuk dia mendaftar karena dia jadi pengusaha besar ya. Nah, dia bisa membayar semua ya, membayar kepada partai, membiayai semua kampanyenya gitu kan. Nah itu kan merupakan hal yang menyimpang sebenarnya kan. Jadi kita kan ingin anggota-anggota parlemen itu yang betul menguasai permasalahan ya, punya pendidikan yang tinggi ya, punya pengalaman yang tinggi, punya kepemimpinan. Nah, karena mereka akan bekerja di parlemen, ruang-ruang parlemen ya, untuk membela rakyat ya, untuk membuat kebijakan-kebijakan undang-undang yang pro rakyat ya, bukan pro oligarki, bukan pro penguasa, atau pro pengusaha. Gitu, nah, jadi yang betul untuk rakyat. Kalau itu kan rakyat yang harus cerdas gitu kan, memilih anggota-anggota atau wakil-wakilnya itu yang betul-betul mewakili mereka, nasib mereka ya. Jangan memilih pengusaha-pengusaha yang tahu-tahu sudah kaya gitu kan. Nah, kekayaannya dari mana kita nggak tahu kan, apakah lewat cara-cara yang benar atau tidak, itu kan tidak tahu. Nah, jadi tapi kalau kita sudah mengikuti calon-calon itu dari awal, mengikuti riwayat hidupnya, kemudian apakah dia pernah terlibat kasus korupsi, kasus lainnya, itu kan seharusnya kan bisa dilihat. Nah, kalau semua rakyat ya, semua pemilih itu memilih calon-calon seperti itu, saya yakin kita akan mendapatkan anggota parlemen yang berkualitas, termasuk yang misalnya kan punya pendidikan yang tinggi, doktor, profesor ya,
itu saya kira ilmunya lebih tinggi daripada orang-orang biasa yang Iya, tahu siapa tahu yang tadinya pedagang biasa atau jadi anggota parlemen, iya, padahal dia tidak punya pendidikan, punya latar belakang cukup untuk menjadi anggota parlemen. Ya. Kita kan tadi kan sudah dibilang banyak profesor, banyak doktor, banyak sekali. banyak cendekiawan, banyak Banyak akademisi. praktisi ya yang Kenapa mereka itu tidak dipilih menjadi anggota parlemen? Iya, Ya kan? Kalau anggota parlemen itu semua, hampir semua lah ya, terdiri daripada kalangan akademisi, profesor, doktor, yang ahli dalam bidang-bidang bisa masing-masing, saya kira kualitas kebijakan pemerintah akan jauh lebih baik, ya. betul, Akan lebih pro rakyat, ya. betul. Karena mereka juga punya kepentingan bahwa menjaga integritas mereka sebagai profesor, sebagai Betul. dokter, sebagai musisi, tidak mudah disogok oleh para orang Iya. lain, ya. Nah, ini saya kira mungkin di dalam pemilihan umum, ya, saya kira papan-papan itu bisa membuat semacam kriteria lah. Jadi siapa-siapa yang akan menjadi calon legislatif atau calon eksekutif harus punya kriteria seperti itu. Punya Iya. pendidikan yang cukup tinggi, punya pengalaman yang cukup bagus, punya integritas yang tinggi, amanah yang baik, ya. Dan di level lokal itu rakyat banyak menyukainya. Iya, Nah, itu merupakan satu langkah pertama lah untuk betul. menembus lingkaran setan daripada oligarki. Iya, betul. Saya sepakat dengan Pak Chandra tadi bahwa untuk bisa menembus lingkaran setan dari pemilihan umum ini, ya orang-orang yang seperti kita ya, penggiat demokrasi, akademisi, ya, dan orang-orang ide yang berpikiran visionary jauh ke depan ini harus berkolaborasi dengan partai-partai politik yang ada. Karena dalam sistem kita sekarang untuk maju sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi calon presiden itu ya harus lewat partai politik kan. Iya. Presiden harus diajukan oleh partai politik. Untuk menjadi anggota DPR harus lewat partai politik, itu kan jelas. Dan sekarang ya bagaimana membina partai politik itu kalau menurut saya orang-orang seperti kita atau yang lain ini ya yang masih visionary jauh ke depan ini harus mempunyai jaringan sehingga mempunyai kalau istilah orang-orang internasional itu leverage ya, mempunyai daya jual untuk berkolaborasi dengan partai politik, terutama partai politik yang sekarang partai non parlemen ya, yang bukan anggota parlemen atau partai baru yang baru bakal ikut pertama kalinya di tahun 2029 ini. Jadi kalau ya akademisi ini punya jaringan yang kuat ya, mereka akan mempunyai daya jual yang kuat untuk berkolaborasi dengan partai-partai politik, terutama partai politik baru gitu. Jadi ada suatu simbiose mutualisme ya, gimana suatu kompromi, suatu kebersamaan untuk membesarkan partai politik mereka itu. Juga ya kalau jaringannya sudah kuat ya, jaringan-jaringan idealis ini sudah ada, ya buat partai politik baru. Karena buat partai politik ini sudah saya amati gampang. Buatnya gampang sekali asal ada jaringan. Yang susah kalau nggak punya anggota, nggak ada jaringan. Kalau sudah punya anggota seluruh Indonesia ya, katakanlah 150.000 aja pertama atau 100.000 ya jadi partai politik. Nggak perlu itu untuk pertama. Kemudian pernah anggota mahasiswa yang ratusan ribu ya, akademisi yang banyak gitu, mereka bisa saja terpilih ya dengan nggak perlu dukungan oligarki ya. Nah kalau tanpa ke arah itu masih kita berkolaborasi dengan partai-partai politik secara individu ya, sendiri-sendiri aja, itu daya jualnya rendah, nanti kita tenggelam malah ikut ya. Nah tapi kalau masuk partai politik itu dengan sudah membawa jaringan atau bila perlu membuat partai politik baru ya dengan jaringan yang sudah ada, itu
peluang ya terpilihnya orang-orang tanpa jeratan oligarki itu besar. Jadi kalau saya sepakat dengan Pak Chandra, kita perlu kolaborasi dengan partai politik, tapi saya lebih menekankan sebelum kolaborasi itu harus membuat jaringan dulu, ya. Kalau dengan jaringan itu banyak sekali tokoh mahasiswa, akademisi, segalanya punya jaringan nasional, sehingga waktu bergabung dengan partai politik itu sudah mempunyai daya jual yang tinggi. Atau bila perlu buat partai politik sendiri. Nah, Ya, salah satu sumber yang bisa dipikirkan ya, dipertimbangkan untuk ditarik sebagai caleg atau calon pemimpin lah ya, iya, itu iya. adalah para pengamat-pengamat. Iya, iya, betul. Pengamat itu kan mereka kan betul-betul sudah memahami masalah yang ada ya, dan mereka sudah mengumpulkan masalah-masalah yang ada itu untuk didengarkan oleh pemerintah. Nah, kalau misalnya partai politik ini ingin cari suara gitu kan, kenapa mereka tidak menarik para pengamat-pengamat yang sangat potensial ya, yang bisa mengundang simpati rakyat ya. Karena mereka ini kan kadang-kadang mereka hanya bisa bicara lewat sosmed atau lewat sumber-sumber lainnya, tapi seharusnya mereka tuh bicara di parlemen gitu ya. Jadi supaya lebih terakomodir itu suara mereka ya. Nah, kalau misalkan para parpol ini ya, termasuk yang kecil-kecil yang masih baru akan tumbuh ya, menarik pengamat-pengamat yang sangat sangat terkenal, misalnya kan sudah dikenal rakyat, itu kan bisa sebagai apa, good veter. Goal ya. Food veter. Jadi ini food getter, jadi bisa menghidupkan atau membangun partai politik itu ya. Betul. Tapi untuk orang-orang yang mau bergabung dengan parpol ya, mereka juga akademisi atau pengamat yang tidak mau bergabung dengan parpol tertentu, mereka mau independen ya, atau tetap kritis siapapun yang jadi pemerintahnya ya, yang pemimpin. Nah, itu juga ada. Tapi kalau misalnya kita mau juga sekalian mendapatkan suara, kemudian membangun partai kita ya, mengapa tidak menarik pengamat. Karena kan kalau kita lihat di negara-negara yang sifatnya punya partai oposisi ya, sifatnya demokrasi parlementer, itu mereka punya kabinet bayangan. Oposisi itu punya kabinet bayangan yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi waktu rapat di parlemen, mereka selalu beradu pendapat antara menteri dengan menteri bayangan dari kaum oposisi itu. Karena mereka sama-sama menguasai permasalahan. Nah, jadi kalau ada permasalahan yang sangat kritikal, itu akan langsung ditanyakan oleh menteri bayangan dari partai oposisi itu, dan dijawab oleh menteri yang sedang berkuasa. Ya. Nah, ini kan merupakan suatu yang sangat sehat ya. Karena kalau misalkan perdebatan ini bisa diikuti oleh semua rakyat secara transparan ya, itu kan akan mendidik rakyat bagaimana pemerintah mengambil kebijakannya, bagaimana kebijakan itu dibuat, bagaimana cara pelaksanaan kebijakan itu ya, termasuk misalkan MBG ini misalkan kan banyak kritisi daripada pengamat ya. Nah, kalau misalkan di DPR itu tidak ada anggota DPR yang mempersoalkan MBG ini, artinya tidak ada kritikan, artinya tidak ada masukan bagi pemerintah ya. Nah, jadi kalau misalnya pemerintah ingin mendapat masukan ya dengarkanlah dari pengamat ini ya, karena mereka tidak ada di DPR, tidak bisa hadir di DPR, tapi suara mereka juga penting untuk didengarkan. Karena dari parlemen sendiri, dari DPR sendiri tidak ada yang mengkritik ya, atau minim sekali yang mengkritik. Jadi supaya pemerintah itu bisa mengambil kebijakan yang sangat baik bagi rakyat, perlu rakyat haruslah mendengarkan suara bukan hanya dari parlemen saja, tapi juga dari pengamat yang di luar parlemen. Iya, betul sekali itu. Kalau nanti ada partai-partai yang cerdik ya, bisa menggunakan pengamat-pengamat ya, akademisi atau tokoh-tokoh mahasiswa untuk menjadi vote getter dan mengumpul suara, itu bagus sekali. Itu diharapkan ya pelan-pelan ini mereka akan bisa masuk ke partai itu ya, dan berangsur-angsur melakukan pembinaan, perbaikan dan yang lain-lain ya, vote getter seperti itu.
Dan walaupun sebenarnya partai politik itu tahu bahwa untuk berkomunikasi dengan mayoritas pemilih kita, ini vote getter ini nggak begitu apa itu namanya nggak begitu signifikan ya. Vote getter ini hanya pas untuk orang-orang yang paham. Ya. Kalau pemilih norak kita katakan, ya sebagus apapun vote ini orang itu yang nggak begitu ngerti mereka. Jadi pesan kita satu tadi ya. Kalau mau memperbaiki negara ini, ya, para pengamat ini, akademisi yang punya visi yang ke depan, yang jauh visioneri ya ke depan ini, untuk bergabung dengan partai politik jangan sendiri, harus bawa pasukan. Ya. Berapa orang, dan itu akan berpengaruh ya. Kalau dia sendiri nanti tenggelam di partai politik itu ya. Dan juga ya, dia akan lemah untuk melakukan pembaruan-pembaruan kan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga politik itu. Jadi sebanyak mungkin ya pasukan yang mereka bawa ya itu akan semakin baik memperbaiki kondisi partai politik itu. Dan seperti tadi, kalau jaringannya kuat itu sangat gampang untuk berkolaborasi dengan partai politik, karena partai politik itu kan membutuhkan ini suara-suara juga. Jadi sebagian nanti apa itu namanya suara itu suara dari orang-orang yang idealis ini, yang punya kapasitas, integritas. Atau kalaupun nanti kelihatannya ada walaupun banyak partai politik yang ada, kira-kira kurang sepaham ya dengan cita-cita sama, dengan cara-cara untuk mencapai Indonesia yang lebih baik, ya buat partai sendiri. Itu gampang. Buat partai politik itu gampang kalau punya jaringan ya. Ya, nggak perlu orang kaya, nggak perlu konglomerat, asal ada jaringan. Nah, jaringan ini bisa dibentuk ya tadi dengan uang atau dengan idealis ya, dengan keadaan ini. Ya kira gitu ya, Pak Chandra. Demikian pemirsa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang kita harapkan memang Indonesia terus maju ke depan, ya, berangsur-angsur.